Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Manulang dengan NIM 042115355027 akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ratri Amelia Aisyah SMMSM. Adapun topik yang saya ambil yaitu mengikuti kuliah kerja nyata di wilayah terpencil di luar Pulau Jawa, penting atau tidak penting? Pasti kita bertanya-tanya, apa sih kuliah kerja nyata? Kuliah kerja nyata adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Kemudian, adapun dasar hukum kuliah kerja nyata, yaitu kuliah kerja nyata atau disebut KKN pada hakikatnya adalah pelaksanaan falsafah pendidikan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 dan undang-undang yang berkaitan dengan langsung dengan pendidikan dalam rangka wujud pengamalan tridharma perguruan tinggi. Adapun fungsi dilaksanakannya kegiatan kuliah kerja nyata, yaitu yang pertama sebagai motivator, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjadi penggerak dalam masyarakat yang statis menjadi dinamis. Kemudian mahasiswa sebagai fasilitator, di mana mahasiswa diharapkan mampu sebagai perantara memberikan sumber pengetahuan yang diperlukan oleh masyarakat. Yang ketiga, sebagai inovator, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pelopor pembaharuan yang diperlukan masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai koordinator, di mana mahasiswa diharapkan mampu mengkoordinir kegiatan sehingga terjalin hubungan yang erat di antara mahasiswa dengan masyarakat. Kemudian, adapun sasaran program KKN yang pertama adalah untuk mahasiswa. Dengan mengikuti kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan akan peroleh pengalaman hidup bermasyarakat serta dapat mengembangkan dan menerapkan pengetahuan akademik. Hal ini dilihat keberhasilan program tersebut di mana mahasiswa mampu memahami permasalahan dan memberikan solusi dan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat. Kemudian terhadap masyarakat, mitra dan pemerintah, di mana memperoleh bantuan pemikiran, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir, sikap, dan bertindak dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian ada juga memperoleh pembaharuan di dalam daerah dan membentuk kader-kader pemberdayaan. Dan yang terakhir untuk perguruan tinggi tersebut, yaitu di mana perguruan tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan dengan adanya umpan balik sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum perguruan tinggi akan dapat disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Kemudian perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga lainnya dalam pengembangan. Kemudian tujuan dan manfaat dari KKN. Tujuannya yaitu mendapatkan pengalaman dan bekal setelah lulus. Karena dalam KKN pastinya kita akan dibekalkan dengan kemampuan kita beradaptasi dengan masyarakat. Kemudian berbagai ilmu berdasarkan kemampuan sudah kita ambil. Kemudian sebagai sarana untuk mentransformasikan ilmu di perguruan tinggi ke masyarakat di tempat mereka tinggali dan membantu masyarakat sekitar memecahkan masalah secara komprehensif, lintas sektoral, pragmatis, dan selebihnya. Manfaatnya yaitu di mana mahasiswa dapat terjun langsung kepada masyarakat dan langsung mengetahui dan memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Kemudian sebagai pembuktian diri dalam mahasiswa, di mana mahasiswa tertantang untuk dalam bagaimana mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dalam berkuliah. Kemudian menjalin relasi semakin banyak, di mana pastinya mahasiswa akan bertemu banyak masyarakat dan dapat menjalin relasi yang baik. Berikut merupakan bentuk dari KKN, baik dari Universitas Airlangga maupun dari universitas luar. Di luar Pulau Jawa penting atau tidak penting? Jawabannya adalah penting. Karena dengan diadakannya kuliah kerja nyata oleh mahasiswa di luar Pulau Jawa, dengan ini pastinya mahasiswa dapat semakin menjangkau seperti pulau-pulau yang termasuk 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, dan yang ada di luar Pulau Jawa. Seperti perkataan dari Dr. Gadis Meninar Sari, Ketua LPPM Unair, di mana kegiatan KKN kali ini bisa disebut KKN nasional walaupun 80% ada di Jawa Timur. Namun harapan kami tentunya kegiatan ini memberi dampak bahwa peran Unair bisa dirasakan pada saat pandemi, yaitu dengan turunnya mahasiswa-mahasiswa KKN di seluruh Nusantara, mulai dari Aceh hingga Papua. Tidak menutup kemungkinan dapat menjangkau pulau-pulau yang ada di luar Pulau Jawa demi pembangunan negara kita Indonesia. Jadi, seperti yang diberikan sebelumnya, memiliki manfaat yang secara signifikan kepada masyarakat tersebut dan mahasiswa, dan juga dapat membuka sektor-sektor baik ekonomi, sosial, budaya, dan dapat mensejahterakan masyarakat di luar Pulau Jawa. Sekian dari